Hari ini Kamis 20 Agustus 2020, bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Ada notis masuk. Halo semuanya, selamat datang ke channel aku. Ini aku baru-baru aja bikin YouTube. Kenapa bikin YouTube? Karena aku pikir aku punya pengalaman hidup yang mungkin gak banyak orang yang ngalamin. Jadi aku akan mulai cerita di sini ya. Jadi ceritanya aku udah berada di Penang ini selama 5 bulan. Aku masuk Malaysia mulai 13 Maret 2020. Dan karena adanya kebijakan pemerintah untuk lockdown dan tidak membuka penerbangan internasional, sementara kita ada urusan di sini sebenarnya. Jadi akhirnya saya berada di sini selama 5 bulan lebih bahkan, dan tanggal 29 Agustus nanti, akhir bulan ini, kita akan kembali ke Indonesia. Jadi kita itu sebenarnya sudah merencanakan program ini mulai bulan Desember 2019 tadi. Dan rencananya memang saya duluan yang memang masuk ke Penang untuk melakukan pemeriksaan duluan, dan kemudian suami akan nyusul di tanggal 20-an Maret ya, Maret 2020. Jadi saya berangkat itu di 13 Maret 2020. Kemudian baru beberapa hari, sekitar tanggal 17 Maret, itu pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan untuk menutup penerbangan internasional alias lockdown di tanggal 18 Maret 2020. Itu posisi saya lagi sendiri di sini di Penang, dan suami belum berada di sini. Jadi hari itu juga tanggal 17 pagi dia buru-buru untuk pesen tiket. Jadi on the way ke airport itu masih belum ada tiket. Jadi adik saya yang nyariin tiketnya. Rutenya itu rute yang memungkinkan untuk sampai di Penang sebelum 18 Maret itu adalah dari Banjarmasin ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Medan, dan dari Medan baru masuk ke Penang. Itu. Jadi di situ banyak terjadi peralihan ya, banyak orang Indonesia yang pulang ke Indonesia dan yang sedang berobat di sini, karena di Penang itu memang terkenal dengan wisata medisnya. Di sini banyak orang Indonesia yang berobat ke sini dengan berbagai macam penyakit ya, misalnya jantung, cancer, kemudian mata juga terkenal di sini, dan terutama program bayi tabung. Dan puji Tuhan, akhirnya tanggal 17 Maret 2020 itu suamiku bisa datang ke Penang, dan kita ketemu di jam 12 malam karena ngejar pesawat ya, pesawatnya sambung menyambung gitu. Dan akhirnya kita mulai saja program bayi tabungnya di sini. Jadi secara general program bayi tabung itu dimulai dari pemeriksaan, kemudian yang kedua itu adalah pengambilan telur. Sebelum pengambilan telur ini pasti dokter udah kasih obat ya, bisa obat, bisa suntikan, itu tergantung dengan kasusnya masing-masing. Setelah pengambilan telur, pengambilan sperma juga 2 bulan atau 3 bulan berikutnya baru kita lakukan embrio transfer, yaitu si telur dan sperma yang sudah disatukan dan jadi embrio tadi akan ditanam ke dalam rahim kita. Nah, jadi kemarin setelah suntik-suntik, setelah dipastikan siap untuk dipanen telurnya, dan akhirnya semua berjalan lancar, kita lakukan OPU itu di akhir Maret 2020. Nah, biasanya kalau yang datang untuk program bayi tabung ke sini itu waktunya nggak pernah lama, paling lama biasanya sekitar 2 minggu lah. Tapi ini karena dengan adanya MCO, telur udah diambil, sperma udah diambil,
akan ada pertimbangan besar bagaimana misalnya kita karena kondisi pandemi ini ya, lockdown, bagaimana kalau kita nggak bisa kembali untuk embrio transfer. Nah, selama 2 bulan. Jadi di bulan April itu tadinya kita udah pesan tiket tuh, udah mau pulang. Kan pemerintah tetap ada pemerintah Indonesia itu punya program repatriasi, yaitu pemulangan warga negara Indonesia yang ada di negara asing. Atas dasar pertimbangan itu, akhirnya kita putuskan untuk bertahan di sini selama 2 bulan, karena nanti di bulan Mei dokter akan kembali melakukan pemeriksaan untuk persiapan embrio transfer. Nah, apa aja persiapannya? Biasanya itu untuk mempersiapkan mengkondisikan rahim kita itu siap untuk ditanami sama benda asing, si embrio ini tadi, calon anak ini tadi. Dan akhirnya kita melanjutkan rencana B, yaitu bertahan di sini. Nah, jadi mulai bulan Mei dipantau dokter, bulan Juni persiapan untuk ET, kemudian di tanggal 3 Juli kita melakukan ET. Nah, 10 hari kemudian puji Tuhan sudah ada hasil, yaitu positif. Dan karena kita masih takut-takut untuk pulang, karena rasanya resikonya sangat besar ya di perjalanan, karena pulang dari Pinang itu harus lewat KL, Jakarta, Banjarmasin. Itu cukup berat sih, apalagi buat yang baru hamil ya, artinya dengan kondisi yang lebih rentan. Jadi kita bela-belain lagi untuk stay di sini sampai bulan Agustus ini. Nah, sekarang sudah ada kepastian tiket pulang nanti di tanggal 29 Agustus 2020 ini. Dan selama ini kita nggak ada ngurus ke imigrasi apapun, nggak ada bayar untuk perpanjangan visa. Dan kita juga selalu komunikasi dengan KJRI Penang. Makasih Pak Andri, udah selalu pantau kita di sini, selalu kasih informasi yang sangat bermanfaat. Dan Pak Andri ini orangnya baik banget deh. Makasih banyak ya Pak. Selama di Penang kita ngapain aja ya, selain berobat pasti bosen lah. Kalau dibilang bosen pasti bosen, tapi biar bagaimanapun kita coba untuk menikmati dimanapun kita berada deh. Jadi di sini kita sebenarnya banyak belajar hal-hal baru sih, terutama karena lagi berada di negeri orang. Jadi kita banyak belajar tentang kebudayaan di sini. Kita belajar resep dan masakan-masakan yang baru, kuliner juga, tapi dengan kondisi yang terbatas ya. Maksudnya kita nggak bisa jalan jauh-jauh, hanya sekitaran ini sini saja. Terus untuk kegiatan di luar, yaitu tadi kuliner, jalan-jalan di sekitar sini. Tapi selama MCO, waktu angka COVID masih tinggi, kita banyakkan di rumah, yaitu tadi masak, belajar resep baru, yoga, meditasi, apalagi ya, banyak komunikasi juga sama suami. Terus banyak introspeksi diri juga ya, pokoknya berusaha belajar menjadi versi yang terbaik deh. Kalau untuk kegiatan luar, setelah bulan April, Mei itu kan udah zero case ya di sini, udah kasusnya tuh udah 0, hanya bisa dihitung dengan jari lah, nggak sampai 20 satu negara. Sementara Indonesia waktu itu angkanya jadi 1.500 sampai 2.000 rata-rata setiap harinya orang terkena COVID. Jadi memang rasanya pasti lebih nyaman dan lebih aman di sini. Tapi ya itu, karena kita numpang, istilahnya numpang di negeri orang, ya kita mau nggak mau harus bertahan dengan kondisi yang ada. Oke. Terus kegiatan luar itu tadi kita jalan-jalan sekitar sini. Dekat sini ada mall. Setelah MCO longgar, mall udah mulai buka, new normal sudah mulai dijalankan. Prosedur
pengecekan suhu badan, register kemanapun kita masuk gitu ya, masuk ke toko, masuk ke restoran, masuk ke toko apapun, apotik, rumah sakit, itu semuanya kita harus register dulu dan dicek suhu badan. Terus selain jalan-jalan sekitar sini, kuliner juga, dekat sini ada pasar Pulau Tikus, banyak enak dan enak-enak sih, terutama makanannya di sini. Pekerjaan, kebetulan kalau aku kerjanya di rumah, jadi dan kerjanya bareng sama adik-adik aku, makanya selama aku berangkat ada adik-adik aku yang gantiin aku untuk sementaranya 5 bulan. Sorry. Tapi semuanya masih terhandle sih, walaupun dengan performa yang terbatas. Puji Tuhan semuanya masih bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau suami aku, untungnya dia punya bos yang baik banget, ngizinin kerjaannya dikerjain secara online, jadi tetap bekerja. Untungnya dia juga bawa laptop ke sini. Awalnya kita tuh sebenarnya nggak ada planning selama ini ya, nggak ada yang pengen. Kita tuh pengennya cuma 2 minggu stay di sini, setelah OPU balik dulu ke Indonesia. Nah, kemudian setelah siap ET kita akan kembali lagi ke sini. Cerita awalnya tuh begitu. Tapi kesini-sininya malah dengan kondisi kayak gini ya, akhirnya memang mau nggak mau harus begini gitu, harus terlockdown di sini gitu, di Penang. Kenapa nge-YouTube? Karena kita itu generasi 90-an yang terbiasa untuk menulis Dear Diary. Ya, sekarang dengan kecanggihan teknologi mungkin kita nggak perlu capek-capek nulis lagi, dan akhirnya kita akan bikin video dan upload di YouTube. Itu ceritanya, dan ya hitung-hitung buat kenang-kenangan sih. Dan ide ini keluar di akhir-akhir keberadaan kita di Penang. Jadi memang nggak banyak sih akhirnya ya yang bisa kita liput di sini. Cuma mohon masukan juga buat dari teman-teman semua. Kira-kira mau bahas apa lagi nih terakhir sebelum pulang tanggal 29 Agustus nanti. Alasan lainnya nge-YouTube mungkin buat kenang-kenangan si calon anak ini nanti kali ya, biar tahu gimana prosedur pembuatan dia dari awal nih sampai ya mudah-mudahan nanti lahir dengan sehat dan selamat. Mungkin itu dulu sih cerita kenapa kita tersesat begitu lama di sini. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki sih. Aku ngomongnya masih gagu, masih gugup juga, nggak biasa ngevlog. Jadi please masukan dari teman-teman semua, komen, subscribe, like, atau apapun, mau tanya apapun, nanti aku akan berusaha jawab di kolom komentar. Jadi kayaknya itu aja dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!